Shalom, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi untuk ibadah online hari ini. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masuk ke dalam Ayub pasal 3, di mana di sini dari 42 pasal ada satu pasal yang diungkapkan khusus untuk keluh kesah Ayub. Ini luar biasa karena dari sini kita tahu bahwa orang yang hatinya saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu Tuhan melihat di dalamnya, bukan di luarnya. Tuhan membanggakan itu. Sehingga ketika iblis menghadap, dia katakan, apakah engkau tidak melihat tampakku? Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara-saudara, satu hal yang kita belajar dari Rasul Paulus, bahwa dalam 1 Tesalonika dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik itu keadaannya seperti Ayub, atau baik keadaannya kita seperti Raja Daud diberkati Tuhan, tapi tetap kita mengucap syukur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua punya kerinduan yang sama saudara, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, dimanapun engkau berada, mari datang ke Tuhan, menyembah Tuhan, tanggalkan bebanmu di belakang Tuhan. Tanggalkan bebanmu di belakang, kita fokus ke Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita mau menikmati hadirat Tuhan hari ini.
hati kami Tuhan Yesus. Mulai menjadi doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu Allah yang heran. Amin saudara. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan
bersama namamu, katakan kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan masuk kita. Amin, saudara. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdua. Terima kasih ya Tuhan buat pernyataan Tuhan yang luar biasa. Tidak saatnya kami akan memberi korban persembahan kami ya Tuhan. Mari Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita percaya Roh Allah yang hidup sedia bersama kita semua. Amin. Roh Allah yang hidup
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nyata Tuhan kebesaran-Mu atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang indah yang boleh kami lalui Tuhan. Kini tiba saatnya juga Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, urapi kami Tuhan. Berikan setiap kami Tuhan telinga seperti seorang murid Bapa. Supaya setiap firman yang akan kami dengarkan Tuhan, kami boleh mengerti, kami dikuatkan, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu Bapa, supaya setiap firman yang akan disampaikan melalui mulut hamba-Mu Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang tinggikan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Minggu-minggu ini kita belajar dari kisah Ayub. Kalau minggu kemarin juga sudah dimulai kisah tentang Ayub. Hari ini kita akan belajar dari Ayub pasal 3 ayat 1 sampai dengan 26. Perikopnya keluh kesah Ayub. Saudara terkasih, saya membuat judulnya, temanya penderitaan dan pergumulan bersama Tuhan Yesus. Saudara boleh baca semua nanti Ayub 3 ayat 1 sampai 26. Kali ini saya akan membacakan beberapa bagian saja. Yang pertama dari ayat yang ketiga, Ayub 3 ayat 3. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ayat 24. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Saudara terkasih, ayat ini bercerita tentang penderitaan Ayub, keluh kesah Ayub. Penderitaan, pergumulan adalah suatu fakta kehidupan. Maka setiap orang harus bisa menerima, cari jalan, berusaha terus untuk menghadapinya ataupun melaluinya. Persoalannya adalah saudaraku, apa yang membuat kita atau bagaimana kita bisa bertahan melalui setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kita masing-masing. Puji nama Tuhan, jika hari-hari ini kita masih dalam kondisi pandemi, ancaman resesi ekonomi, tentu hidup kita banyak yang mengalami penderitaan, pergumulan. Puji Tuhan, kita belajar hari ini dari Ayub. Minggu lalu Ayub sudah diterangkan bahwa dia adalah orang yang saleh, takut Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Dan yang luar biasanya, Ayub juga adalah orang kaya, diberkati Tuhan. Artinya pada saat itu Ayub ada di zona nyaman. Saudara terkasih, iblis tahu fakta manusia atau kita akan lebih gampang bersyukur, gampang takut Tuhan, atau lebih mudah bergaul dengan Tuhan, lebih mudah menyerahkan hati Tuhan jika hidup kita ada dalam zona nyaman. Mungkin itu lebih gampang dilakukan. Tetapi bagaimana jika kita ada dalam suatu pergumulan hidup, suatu penderitaan yang luar biasa seperti yang Ayub rasakan ketika Tuhan izinkan iblis mencobai dia. Ingat, karena Tuhan izinkan iblis mencobai dia, bukan Tuhan yang mencobai, tapi si iblis. Iblis berpikir bahwa Ayub akan berbalik mengikuti Tuhan atau meninggalkan Tuhan.
Dia diambil semua daripada Ayub, kekayaannya, hartanya, bahkan dia jadi sakit, borokan katanya. 180 derajat kehidupannya berputar. Tetapi Ayub adalah orang yang luar biasa. Ayub tidak pernah menyalahkan siapapun atas penderitaannya, karena dia tahu semuanya adalah pemberian Tuhan. Semuanya dia dapatkan dari Tuhan, bukan kemampuan dia. Saudara terkasih, sebagai manusia tentu Ayub juga butuh kelepasan. Dia sangat menderita dalam hal-hal pencobaan tadi. Dia mulai berseru dalam hati. Apa yang dirasakannya, dia mulai menyampaikan kepada Tuhan, mengungkapkan rasa sakit yang melanda hidupnya. Dari bacaan tadi, ayat 3 dan ayat 11, jelas sekali dikatakan saudara, bahwa yang pertama, Ayub berharap tidak pernah dilahirkan. Berharap tidak pernah dilahirkan. Karena sakitnya penderitaan itu. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Artinya dia berharap jangan pernah dilahirkan karena sakitnya penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang 11, mengapa aku tidak mati waktu lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Dia berharap ketika dilahirkan mati. Itu saking sakitnya saudaraku apa yang dialami Ayub dalam hidupnya, sampai dia menginginkan supaya dia mati pada masih bayi. Tetapi sikap Ayub ini, bagaimana dia meresponi penderitaannya, kurang lebih sama aja dengan gambaran hidup kita sebagai orang percaya pada hari-hari ini. Gambaran hidup orang Kristen masa kini, saudara, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, pasti bisa marah, mulai menggugat Tuhan, bilang Tuhan tidak mengasihi kita, mulai hitung-hitungan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan ini, dan paling parah dan mungkin bodoh meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini melakukan itu karena hidupnya dalam penderitaan. Dia responnya salah. Saudara, apapun penderitaan kita hari ini belum sedahsyat apa yang dialami Ayub. Dari orang kaya sehat menjadi miskin, kena penyakit 180 derajat. Jadi kalaupun ada kita menderita hari-hari ini, itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan Ayub. Mungkin ekonomi kita sedang diuji oleh masalah pandemi, krisis ekonomi. Tetapi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena itu semua Tuhan izinkan. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah saudara bilang Tuhan tidak peduli. Tuhan izinkan itu supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, supaya kita memiliki kesaksian bahwa Tuhan hebat bekerja dalam hidup kita. Ayub saja, Ayub yang hidupnya saleh, diizinkan Tuhan dicobai. Apalagi kita ini, mungkin kita nggak sesaleh hidupnya Ayub. Pasti Tuhan juga bisa izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Apakah kita masih mengucap syukur? Sama seperti ketika kita hidup diberkati, atau ketika hidup kita susah, mampu nggak kita mengucap syukur? Kita harus belajar. Pergumulan, penderitaan pasti ada saudara. Kecewa mungkin ada, tetapi kita belajar dari Ayub, menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan, menyertakan Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita sertai, kita undang Tuhan supaya kita kuat melewati masa pandemi COVID-19 ini. Semuanya boleh merasakan, tidak hanya saudara, seluruh dunia boleh merasakan ini. Semuanya berpengaruh. Penderitaan boleh ada, tetapi bersama Tuhan, percayalah kita akan mampu melewati ini semua.
Saudara terkasih, tidak kebetulan jika hari ini saya boleh menyaksikan, saya pergi ke tukang pangkas rambut, saya antri tadi pagi. Kebetulan di sebelah tukang pangkas rambut itu adalah penjual sayuran yang pagi-pagi berarti sedang ramai sekali, banyak sekali ibu-ibu yang sedang berbelanja dan motor banyak asal parkir saja, jadi agak sempit, jalan itu menyempit. Tiba-tiba ada seorang bapak mengendarakan mobil Honda Jazz warna merah, jadi agak bagus ini mobilnya. Dia lewat dan tiba-tiba seorang ibu yang berbelanja ini menggeser motornya, kurang perhatian, dia menggores bodi mobil si bapak tadi, kena gores. Jadi si pengendara Honda Jazz ini marah sekali, saudaraku. Dia teriak, mengeluarkan kata-kata yang kasar. Bahkan ketika dia sudah lewat dari kerumunan itu, dari warung itu, dia balik lagi mutar, kembali lagi dia ngomel, teriak lagi dia kepada si ibu tadi. Marah sekali, saudara. Saya percaya ini cara Tuhan untuk mengajarkan saya, mengatakan kepada saya, mengatakan kepada kita semua. Ini gambaran kita hari-hari ini. Kita akan gampang sekali marah ketika sesuatu hal terjadi dalam hidup kita, mengecewakan kita gampang sekali marah. Si bapak tadi baru mobilnya saja yang kena gores, belum penyok, belum hilang diambil orang, tapi marahnya sudah luar biasa. Si ibu itu diam, takut. Orang-orang di sekitar juga pada diam, takut. Saudara terkasih, biasanya kita juga bisa mengalami hal-hal seperti saat-saat ini. Kita akan gampang marah ketika benda yang kita sukai, sayangi, atau miliki bisa dirusak atau dari orang, atau keadaan kita keluar dari zona nyaman. Hidup kita menjadi tidak nyaman, hidup kita dalam pergumulan. Kerap sekali kita akan gampang emosi, gampang marah. Kalau Ayub, semua harta yang dimilikinya diambil iblis atas seizin Tuhan. Saya percaya cerita yang tadi itu tentang si pengendara Honda Jazz itu, Tuhan izinkan mobilnya tergores, bukan Tuhan yang menggores, ya, ingat. Tapi Tuhan izinkan si ibu menggores mobilnya dia, supaya saya dapat pelajaran. Oh, seperti ini gambaran manusia saat ini. Puji nama Tuhan, ini mengajarkan kita bahwa saat ini banyak sekali orang yang gampang tersulut emosinya, gampang marah, karena memang situasi ada di luar zona nyaman. Situasinya, ekonominya semua terganggu. Hari ini, saudaraku, kita belajar dari Ayub. Apa yang dilakukan Ayub, apa respon Ayub ketika dia tidak dalam zona nyaman. Saudara, jangan cepat marah, gampang kecewa, menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami. Jangan sampai kita memprotes Tuhan, tetapi kita harus menghadapi ini. Kita menyatakan dalam hidup kita, ada Tuhan bersama saya, supaya kita mampu melewati ini semua. Kita tidak usah berharap kita luput dari masalah ini, atau karena kan kita ada masalah di depan kita berharap kita diluputkan dari situ, kita diangkat dari situ, kita nggak mengalami. Kita tidak usah berharap seperti itu. Kita hadapi saja. Tuhan izinkan pandemi, semuanya terpengaruh, kita hadapi saja. Ikutin, jangan berharap kita luput, ikuti saja apa yang terjadi ini. Pasti kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati semua ini. Kita belajar dari Ayub tadi, saudara, tidak mengutuki Tuhan, tapi mengundang Tuhan, kita akan mampu melewati ini. Jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Pergumulan demi pergumulan pasti akan kita alami, karena kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi kita mampu melewati pergumulan hidup bersama Tuhan, kita pasti menang. Amin, saudaraku. Amin. Saya yakin kita akan melewati pandemi ini. Kita semua akan menjadi lebih daripada pemenang, seperti yang kita imani, karena Tuhan kita itu hebat.
luar biasa, benar-benar menuntun kita. Apa yang kita hadapi, kita bingung, kita meminta pada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan pasti berbicara, pakai cara-cara yang mungkin di luar pengertian kita. Ketika saya akan menyampaikan apa yang akan saya bagikan nanti Tuhan, apa yang harus saya sampaikan, saya dikasih perikop tentang Ayub. Tetapi tadi pagi ya saya melihat kejadian itu, oh seperti ini kondisinya, manusia itu gampang marah. Nah itu keadaan saatnya saudara. Keadaan hari-hari ini mungkin banyak orang gampang marah, tetapi kita sebagai umat percaya, kita jangan seperti itu. Kita umat terus Tuhan, kita pasti melewati semua ini. Saya yakin percaya hidup saudara juga akan penuh dengan kemenangan. Kita boleh melewati ini semua. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Jika hari-hari ini kami boleh merasakan susahnya kehidupan kami boleh merasakan pergumulan di dalam situasi pandemi Tuhan. Tetapi kami boleh melihat bahwa kami belajar dari Ayub, bahwa kami akan kuat melewati ini semua. Kami akan mampu ketika kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam Tuhan, mengundang Tuhan supaya Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami mampu keluar dari setiap permasalahan ini, dan kami akan keluar menjadi pemenang. Kami percaya karena kalau Bapa kami yang hebat, Bapa yang kuat, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan hari ini. Amin. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bisa masuk ke hati kita dan bisa kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya.
kami Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan Yesus. Itulah pengakuan kami Bapa. Walaupun bumi bergoncang, walaupun dunia bergoncang, Engkau tetaplah Tuhan dan Raja kami. Engkau tetaplah Allah kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dari dulu sekarang hingga selama-lamanya. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa denganmu, untuk menyapa Engkau, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, walaupun ibadah kami secara online, namun kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan, yang sudah kami dengarkan Bapa, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami, untuk kami menteladani dari hamba-Mu Ayub Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk senantiasa dalam kehidupan kami hanya bergantung kepadamu, kami hanya percaya kepadamu, kami hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga apapun permasalahan kami percaya, kami kuat, kami akan menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang hebat, Allah yang senantiasa memberikan kemampuan kepada kami, yang senantiasa menuntun kami kepada rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Hans Tuhan, yang sudah Tuhan pakai untuk sebagai saluran berkat rohani untuk kami Bapa pada saat ini. Tuhan pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati keluarga besarnya, berkati rumah tangganya Bapa. Apapun pergumulan permasalahan hidup hamba-Mu, biarlah dia senantiasa menyerahkan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Pakai lebih ajaib lagi Tuhan Yesus, sehingga di masa-masa hidupnya hanya bergantung hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitupun kami semua Tuhan Yesus yang saat ini sedang ibadah online Tuhan. Tuhan berkati kami Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini, baik kami di rumah-rumah atau di mana saja Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami Bapa, ajar kami Tuhan sebagai pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar, tapi jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu pada saat ini, sehingga iman kami dimanapun apapun keadaan semakin hari semakin bertumbuh akan pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Nathan Karangan Tuhan Yesus beserta Ibu. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu melayani Bapak, tanda-tanda heran boleh menyertai pelayanan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga lewat hamba-Mu Bapak, Setu dan sekitarnya dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati kesehatannya, kekuatan, umur panjang Tuhan Kau berikan kepada hamba-Mu. Bahkan anak-anaknya diberkati, cucu-cucunya, mantunya diberkati, keluarga besar mereka diberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harjo, dimanapun hamba-Mu melayani, bahkan keluarga besarnya, keempat wakilnya, tetap dalam lindungan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak Andi Markus Tuhan, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Bapa, bahkan keempat wakilnya dan keluarga besarnya diberkati dalam nama Yesus, sehingga kota Bekasi menjadi kota yang takut akan Tuhan, menjadi kota yang bersih, menjadi kota yang luar biasa. Ada pemulihan terjadi atas Bekasi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Bapa. Saat ini Tuhan, pandemi terjadi atas bangsa kami. Kami percaya semua ini atas izin Tuhan, untuk kami lebih lagi dekat kepadamu, agar kami lebih lagi percaya kepadamu, agar kami hanya berseru hanya kepadamu Bapa, hanya kepadamu kami andalkan Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, kalau pandemi ini terjadi semua atas izin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, walaupun di masa-masa pandemi ini, ajar kami Tuhan untuk senantiasa berseru hanya kepadamu, ajar kami hanya percaya hanya kepadamu Tuhan, karena kami percaya kalau sudah waktunya Tuhan, pandemi ini akan berlalu, akan sirna dari muka bumi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati para pemimpin kami yang ada, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, bahkan para pemerintahan yang ada Tuhan berkati, sehingga dimanapun mereka, apapun keputusan yang mereka ambil,
keputusan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan atas seluruh jemaat Grand Resident Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apapun pergumulan mereka Tuhan, namun kami percaya Bapa, di saat kami berseru memanggil namamu Tuhan, Engkau datang, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan Yesus sendiri Bapa, namun Engkau adalah Bapa kami yang setia. Engkau akan menuntun dan memelihara hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaatmu yang saat ini mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satu hal yang kami rindukan Bapa, berikan kami senantiasa keunitian atas gereja kami. Berikan kami Tuhan agar kami senantiasa saling bergandengan tangan Bapa, agar kami merasakan hadirat Tuhan dalam gereja kami. Karena kami percaya Bapa, di saat kami bersatu, di saat kami unity, kami percaya mujizat Tuhan hadir, mujizat Tuhan nyata atas gereja kami, sehingga target kami, visi kami untuk menjangkau 250 jemaat pasti kami capai dalam nama Yesus. Bahkan untuk membuka kul-kul yang ada, bahkan pendoa Tuhan, kami percaya di saat kami unity, Tuhan buka jalan atas segala persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu bergandengan tangan, untuk selalu melengkapi, untuk selalu mengasihi sesama kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tadi sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap persembahan yang kami berikan, kami tidak akan kekurangan, karena kami akan diperkaya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman-Mu berjanji kepada kami, Engkau datang ke dalam dunia ini supaya kami memperoleh hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar hati kami memperoleh hati yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat lewat hamba-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan di rumah-rumah dimanapun saudara berada, mari sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, saudara buka tangan, buka hati saudara, tanda iman untuk menerima berkat rohani yang akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga turun atas jemaat semua melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa dan selalu menyertai memberkati saudara semua. Yang sudah diterima berkat dan percaya sama-sama katakan amin.